Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah biaya yang boleh jadi pengurang, yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atau amortisasi untuk memperoleh harta wujud dan tidak berwujud, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam rangka usaha, kerugian selisih kurs, biaya penelitian pengembangan yang dilakukan di Indonesia, beasiswa, magang dan pelatihan, penghapusan piutang tak tertagih, sumbangan bencana nasional, sumbangan Litbang di Indonesia, sumbangan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga. Kemudian biaya terkait sehubungan dengan usaha, biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, biaya sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, kemudian pajak ya, dimaksud di sini pajak daerah kecuali pajak penghasilan. Nah, untuk biaya penyusutan dibagi menurut fiskal itu dibagi menjadi 4 kelompok untuk yang bukan bangunan. Ada kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan kelompok 4 20 tahun. Sementara untuk bangunan permanen itu 20 tahun dan tidak permanen itu 10 tahun. Ada 2 metode, boleh menggunakan metode garis lurus atau menggunakan metode saldo menurun untuk bukan bangunan, sementara untuk bangunan hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Nah, versi akuntansi dan versi pajak itu berbeda ya. Kalau di akuntansi boleh pakai metode apa aja, kemudian semua aset tetap bisa didepresiasikan, kemudian jumlah bulannya bisa dibulatkan ke atas atau ke bawah, masa manfaatnya diserahkan kepada masing-masing organisasi atau entitas menggunakan materialitas dan ada nilai sisa. Sementara untuk fiskal pilihannya adalah garis lurus atau saldo menurun. Kemudian hanya fixed asset, aset tetap yang terkait dengan mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan. Untuk jumlah bulan dibulatkan ke atas, masa manfaatnya sudah ditetapkan yang tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk yang bukan bangunan. Dan untuk bangunan 20 tahun permanen, 10 tahun non permanen. Unsur materialitasnya tidak terlalu kental, enggak ada malah ya. Kemudian taat azas, kemudian tidak ada residual value ya. Jadi residual value itu nilai sisa buku akhir tahun disusutkan sekaligus. Nah, biaya berkaitan dengan aktiva tertentu untuk telepon seluler masuk kelompok 1 tetap disusutkan. Biaya langganan, pengisian pulsa, perbaikan semua hanya diakui sebesar 50%. Untuk bis dan minibus untuk antar jemput masuk kelompok 2 tetap disusutkan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin bahan bakar dan ini dapat dibebankan seluruhnya. Adapun untuk sedan kelompok 2 biaya penyusutan tetap ada. Biaya pemeliharaan, perbaikan rutin dan lain-lain hanya diakui sebesar 50%. Nah, sumbangan yang boleh itu sumbangan bencana nasional ya, penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial. Adapun non-deductible expense atau biaya yang tidak diakui di pajak, yang pertama adalah pembagian laba dengan amanah dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh KMK, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan pemberi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham kepada pihak yang punya hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B, kecuali sumbangan sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf M, serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diatur di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan itu tidak pernah boleh jadi biaya. Dia kalau dia tidak final, dia jadi kredit. Kalau final nggak jadi biaya, nggak jadi kredit. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau persoalan komunitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pembentukan pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya adalah cadangan piutang yang tidak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, saya guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan ajak piutang, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Kemudian kompensasi kerugian, jika ada pengeluaran-pengeluaran yang dibenarkan berdasarkan ketentuan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.